Jauh sebelum manusia mengenal Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang namanya disebut berkali-kali dalam Al-Quran dan dikenal sebagai salah satu manusia pilihan Allah. Kisahnya bukan hanya tentang seorang nabi yang menghancurkan berhala, tetapi tentang seorang manusia yang sejak muda berani mempertanyakan keyakinan masyarakatnya, mencari kebenaran, dan mempertahankan tauhid meskipun harus berhadapan dengan penguasa dan seluruh kaumnya. Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menjadikan berhala sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mereka membuat patung-patung, kemudian menyembahnya dan meminta pertolongan kepadanya. Dalam Al-Quran, Ibrahim mempertanyakan keyakinan tersebut kepada ayahnya dan kaumnya. Ia bertanya, mengapa mereka menyembah sesuatu yang mereka sendiri buat? Bagi Ibrahim, sesuatu yang tidak mampu mendengar, melihat, memberikan manfaat, ataupun menolak bahaya tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Ia kemudian mengajak mereka meninggalkan penyembahan kepada selain Allah dan kembali kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Namun Ibrahim tidak hanya menyampaikan dakwah dengan kata-kata. Ia juga menggunakan akal dan pengamatan untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa benda-benda langit yang mereka kagumi tidak pantas menjadi Tuhan. Al-Quran menceritakan ketika malam datang, Ibrahim melihat sebuah bintang. Ketika bintang itu terbenam, ia menyatakan bahwa dirinya tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Kemudian ia melihat bulan yang tampak lebih besar, tetapi ketika bulan itu terbenam, Ibrahim kembali menunjukkan bahwa sesuatu yang dapat menghilang tidak mungkin menjadi Tuhan. Ketika matahari terbit dan tampak lebih besar, ia juga menggunakannya sebagai bagian dari argumentasinya. Pada akhirnya Ibrahim menyatakan bahwa dirinya menghadapkan wajah kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan tidak menyekutukannya. Kisah ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 74-79. Dakwah Ibrahim tentu tidak diterima begitu saja. Masyarakatnya memiliki tradisi yang sudah berlangsung lama, dan berhala bukan hanya menjadi bagian dari kepercayaan mereka, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Ketika Ibrahim mempertanyakan keyakinan tersebut, ia berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan pendapat. Ia sedang menentang sistem kepercayaan yang telah dianggap benar oleh masyarakatnya selama bertahun-tahun. Ibrahim kemudian mengambil langkah yang membuat kaumnya semakin marah. Ketika mereka pergi meninggalkan tempat berhala mereka, Ibrahim mendatangi patung-patung tersebut. Ia menghancurkan berhala-berhala itu dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika kaumnya kembali, mereka terkejut melihat patung-patung mereka telah hancur. Mereka segera mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Ibrahim kemudian menunjukkan berhala terbesar yang masih tersisa dan menyuruh mereka bertanya kepadanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Kaumnya tentu mengetahui bahwa patung itu tidak mampu berbicara. Disitulah Ibrahim menunjukkan kelemahan keyakinan mereka. Bagaimana mungkin mereka menyembah sesuatu yang bahkan tidak mampu berbicara atau membela dirinya sendiri? Argumen tersebut membuat mereka terdiam, tetapi bukan berarti mereka menerima kebenaran. Ketika tidak mampu menjawab hujah Ibrahim, mereka memilih menggunakan kekuasaan. Mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim. Al-Quran menyebut bahwa mereka berkata agar Ibrahim dibakar dan Tuhan-Tuhan mereka dibelah. Sebuah api besar kemudian disiapkan untuk menghukum Ibrahim karena dakwahnya. Dalam keadaan seperti itu, Ibrahim tidak meninggalkan keyakinannya. Allah kemudian memberikan pertolongan yang luar biasa. Kepada api itu, Allah berfirman agar menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang seharusnya membakar justru tidak mampu mencelakakannya. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam kisah Nabi Ibrahim dan disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 68-70. Setelah peristiwa tersebut, perjalanan Ibrahim tidak berhenti. Ia meninggalkan kaumnya dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ibrahim kemudian dikenal sebagai seorang yang benar-benar berserah diri kepada Allah.
Bahkan ketika menghadapi ujian besar, ia tetap menunjukkan keyakinan bahwa perintah Allah harus didahulukan daripada segala sesuatu. Salah satu bagian paling penting dalam kehidupan Ibrahim adalah ketika Allah mengujinya dengan perintah untuk meninggalkan keluarganya di sebuah lembah yang pada saat itu belum memiliki kehidupan seperti kota yang kita kenal sekarang. Ibrahim membawa istrinya, Hajar, dan putranya, Ismail, ke sebuah tempat yang kemudian menjadi Makkah. Setelah sampai di sana, Ibrahim meninggalkan mereka atas perintah Allah. Hajar kemudian bertanya, mengapa Ibrahim meninggalkan mereka di tempat tersebut? Ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, Hajar menerima keputusan tersebut dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Persediaan air yang mereka miliki akhirnya habis. Hajar mencari air untuk anaknya dengan berjalan dan berlari di antara Syafa dan Marwah. Ia terus berusaha mencari pertolongan, sementara Ismail masih kecil. Dalam keadaan tersebut, Allah memberikan pertolongan dengan keluarnya air Zam-Zam. Dari tempat itulah kemudian kehidupan mulai tumbuh. Orang-orang yang melewati wilayah tersebut melihat adanya sumber air dan kemudian menetap di sekitarnya. Lembah yang sebelumnya sepi perlahan berkembang menjadi tempat yang dihuni manusia. Di kemudian hari, Ibrahim kembali menemui keluarganya. Bersama Ismail, ia mendapat perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Mereka meninggikan fondasi Baitullah sambil berdoa agar amal tersebut diterima Allah dan keturunan mereka menjadi umat yang berserah diri kepadanya. Dari sinilah Ka'bah menjadi salah satu pusat ibadah tauhid yang paling penting dalam sejarah manusia. Namun ujian Ibrahim belum selesai. Allah kemudian menguji Ibrahim melalui putranya. Dalam surah Asy-Syaffat, diceritakan bahwa ketika Ismail sudah cukup besar untuk ikut bekerja dan berjalan bersama ayahnya, Ibrahim menyampaikan sebuah mimpi kepadanya. Ibrahim mengatakan bahwa dirinya melihat dalam mimpi bahwa ia menyembelih Ismail. Ibrahim tidak menyembunyikan persoalan tersebut dan meminta pendapat anaknya. Jawaban Ismail menunjukkan kepatuhan yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa jika itu merupakan perintah Allah, maka Ibrahim harus melaksanakannya dan ia akan bersabar. Keduanya kemudian berserah diri kepada Allah dan menjalankan perintah tersebut. Ketika Ibrahim telah membaringkan Ismail dan hendak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, Allah menghentikan ujian itu. Ismail tidak jadi disembelih, Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu dasar dari ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap tahun pada Idul Adha. Ujian tersebut menunjukkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Ibrahim. Tauhid bukan hanya diucapkan dengan lisan. Ibrahim telah membuktikannya melalui berbagai ujian. Ia meninggalkan kaumnya, menghadapi ancaman dibakar, meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus, dan ketika diuji melalui anak yang sangat dicintainya, ia tetap mendahulukan ketaatan kepada Allah. Kisah Ibrahim juga memperlihatkan bagaimana ia menghadapi penguasa yang menentang tauhid. Al-Quran menceritakan perdebatan Ibrahim dengan seorang penguasa yang diberi kekuasaan oleh Allah tetapi justru menyombongkan dirinya. Ibrahim mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Penguasa tersebut kemudian menjawab bahwa ia juga dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim lalu memberikan hujah yang membuatnya tidak mampu menjawab. Ia mengatakan bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, maka jika benar memiliki kekuasaan seperti yang diklaim, terbitkanlah matahari dari barat. Setelah itu, Al-Quran menyebut bahwa orang kafir tersebut menjadi terdiam dan tidak mampu menjawab. Perdebatan ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Sepanjang hidupnya, Ibrahim terus mengajarkan bahwa manusia harus menyembah Allah semata. Ia tidak hanya menolak penyembahan terhadap patung, tetapi juga menolak segala bentuk kesyirikan.
Baginya, manusia tidak seharusnya tunduk kepada sesuatu yang diciptakan karena hanya pencipta yang berhak disembah. Karena keteguhan itulah, Ibrahim mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Al-Quran menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan menjadikannya sebagai teladan bagi orang-orang beriman. Ia juga menjadi salah satu leluhur utama dalam sejarah kenabian. Dari keturunannya, lahir banyak nabi, termasuk Nabi Ismail, dan melalui keturunan Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW. Ibrahim juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejarah Makkah. Bersama Ismail, ia membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah. Ia kemudian berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Dalam keyakinan Islam, doa tersebut kemudian memiliki hubungan yang sangat kuat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketika umat Islam menghadap Ka'bah dalam salat, melaksanakan haji, melakukan tawaf, dan menyembelih hewan kurban pada Idul Adha, sebenarnya mereka sedang menjalankan ibadah yang memiliki hubungan panjang dengan perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang manusia yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, tetapi memilih mencari dan mempertahankan kebenaran. Seorang ayah yang diuji melalui anaknya, seorang suami yang meninggalkan keluarganya karena perintah Allah, seorang pembangun Ka'bah bersama putranya, dan seorang nabi yang menjadi teladan tauhid bagi generasi setelahnya. Kisah Ibrahim mengajarkan bahwa keimanan tidak selalu diuji ketika keadaan mudah. Justru, ketika seseorang harus berdiri sendirian di tengah tekanan, ketika kebenaran membuatnya kehilangan kenyamanan, dan ketika ketaatan menuntut pengorbanan, disitulah keteguhan iman benar-benar terlihat. Dan Ibrahim telah melewati semua itu. Karena itu, namanya tetap hidup dalam doa umat Islam hingga hari ini. Setiap kali kita membaca salawat dalam salat, nama Ibrahim disebut. Setiap kali umat Islam melaksanakan haji, jejak kehidupannya kembali diikuti. Setiap Idul Adha, kisah pengorbanannya kembali dikenang. Dan setiap kali seorang Muslim mengucapkan bahwa dirinya mengikuti millah Ibrahim, ia sedang mengingat jalan yang telah ditempuh seorang nabi yang memilih Allah di atas segala sesuatu. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang tauhid, pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah yang tidak tergoyahkan oleh sebesar apapun ujian.